Saya masih punya pertanyaan besar. Alasan normatif dan alasan demokratis apa yang Pak Jokowi punya sehingga beliau belum mau untuk menunjukkan ijazahnya secara terbuka kepada publik? Oke, jadi intinya gini, kalau untuk masyarakat sebenarnya dari waktu itu juga siap dibuka. Tapi jujur saja, karena ini sudah masuk ke arena hukum, maka ada aturan-aturan main yang harus diikuti. Kedua, kami juga tidak mau kami tunjukkan justru ini menjadi senjata untuk terus mempermainkan dari pihak para tersangka. Jadi ini lebih kepada strategi hukumnya. Tapi sekali lagi Pak Jokowi sudah janji berkali-kali di media, di persidangan dia akan tunjukkan ijazah ini kepada publik. Jadi masyarakat bisa mengikuti langsung, bisa melihat langsung, bisa melakukan juga kajian-kajian ya. Tapi kembali lagi, kenapa disidang? Karena itu forum yang tepat. Kenapa? Karena kami sudah keburu masuk ke proses hukum. Hanya itu sebenarnya persoalannya. Mungkin saya tambah tadi Pak Bang Tri kan menanyakan bagaimana kalau kami ya sebagai relawan dan juga banyak pendukung-pendukung Pak Jokowi kalau terjadi seperti itu. Dengan keyakinan penuh kami itu tidak akan terjadi. Kalau terjadi Bang, Bang Andi Aswan. Kalau saya katakan tidak terjadi. Susah nerima. Ini bukti bahwa ya kan? Apapun hasilnya, die hard Pak Jokowi tetap jadi die hard. Bang Suryo juga tetap Bang Roy Suryo gitu kan? Kan begitu kan? Di sini kan mengatakan tidak akan pernah terjadi P21, kan begitu. Konkretnya kan untuk mempertahankan diri untuk itu. Nah kalau kita tanyakan dengan 700 alat bukti itu, dengan institusi dari pemerintah yang mengatakan ini asli. Bang Andi, sorry. 700 alat bukti itu 700 alat bukti yang mana ya, Bang? Informasi ini kan enggak. Ini supaya jangan menyesatkan publik nih. Gimana? Tadi Bang Andi mengatakan ada 700 alat bukti. Hukum acara kita tidak mengenal 700 alat bukti loh. Barang bukti, sorry. Itu saya kan bukan orang hukum ya. Iya. Mas, terima kasih supaya jangan menyesatkan karena gini. Terima kasih koreksi. Penggunaan istilah di dalam ilmu hukum itu akan menentukan kualitas daripada penegakan hukum. Jadi kalau Bang Andi salah mengutip alat bukti dan barang bukti, itu perlu saya luruskan. Gitu. Terima kasih informasinya. Barang bukti 700 barang bukti itu. Dan juga institusi yang mengeluarkan ijazah juga mengatakan itu asli. Kemudian dari laboratorium forensik juga mengatakan identik. Ya saya katakan itu asli. Apalagi juga teman-temannya dan sebagainya. Ya buat kami itu sudah membuktikan bahwa beliau itu adalah berkuliah di UGM ya sampai selesai, kemudian mendapatkan ijazahnya. Yang selama ini dari awal kan pertama muncul tuh tidak kuliah di UGM, tidak mempunyai ijazah. Itu kan awalnya. Jadi selama ini mereka ini adalah konsisten dalam inkonsistensi. Ya, artinya dari yang namanya tidak punya ijazah, kemudian lompat kepada foto. Tadi dikatakan itu sekarang dibilang foto Dumatno. Ini kan bermasalah untuk itu. Apalagi dikatakan sekarang oleh salah satu tersangka bahwasannya ya dia tahu